jurusan? SKCK. SKCK juga ya. Halo Sobat Ciamik, kembali lagi di Namo Apana. Kali ini kita kedatangan tamu seorang gadis yang sangat cantik, menawan dan rupawan. Kok ketawa? Ayu apa nih? Ayu Purnamasari. Ayu Purnamasari. Yeay. Yang bersangkutan adalah seorang ASN di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan bertugas di Lapas Perempuan Pontianak. Kita akan kupas-kupas apa sih trik-triknya ini bisa menjadi seorang taruni ataupun calon ya? Bukan calon, alumni Taruni Poltekkip 2022. Oke, kita langsung aja ke Ayu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya semuanya. Keluarga? Alhamdulillah. Sehat semua? Yuk. Ayu ini kan seorang ASN nih, alumni ya. Tahun? 2022. 2020, berarti baru setahun ya? Iya, kemarin kami itu di wisuda Desember. Terus kami penerimaan SK pertama Januari 2022. Langsung ditempatkan di Pontianak? Pontianak. Asalnya dari mana? Asalnya dari sini, Pontianak di Kuburaya. Kuburaya juga? Di Jalan Adis itu. Pulang Ada kampung? tetangga. Pulang kampung. Nice. Putra ini di asli daerah. Putri sudah, tapi bukan asli dari istilahnya, dari suku Dayak sini ya, bukan? Bukan ya, cuma lahir di sini. Lahir di sini. Orang tua di sini? Orang tua di sini. Oke. Jadi ibu saya dari Hulu, bapak saya asli Dari Hulu mana tuh? dari Melawi. Hulu yang jauh sana itu ya? Iya. Oh, Melawi. Oh, berarti ibunya asli dari Melawi, Iya, Melawi. bapaknya dari Pontianak. sini ya? Pontianak. Mantap sekali. Ada nggak keluarga yang ikut jejak Ayu nih, ASN? Kalau ASN dari rumahnya masih saya tercetus, tapi kalau dari adik-beradik saudara saya ada sama satu polisi. Polisi juga? Bingung. Gitu. Berapa berarti? Saya 4 bersaudara, 4 dari 4. Empat dari? Satunya anak perempuan. Satu-satunya anak perempuan. Berarti sisanya anak laki semua? 3 orang abang. Oh gitu, 3 orang abang, satu-satunya anak perempuan bungsu. Oh, cakep sekali. Kok senyum? Yuk, orang tua juga seorang ASN. Bapak pensiunan dari BMKG. BMKG itu yang meteorologi ya? Iya. Ibu? Ibu saya pedagang. Pedagang apa nih? Kaki lima atau pedagang? Jadi mama itu punya warung jualan kayak sarapan nasi kuning. Oh gitu, iya. Di rumah? Di rumah tapi ada perkakan di jalan. Oh gitu. Ayo sudah tadi ke sana. Jadi untuk mengisi hari-hari ibu berjualan Iya, ibu itu udah jualan kurang lebih 20 tahun. di rumah. Iya. Jadi dari saya SD itu ibu udah jualan. Jadi Ayu selama ibu jualan bantuin nggak nih? Bantu ya. Tapi kalau Bantu makan. enggak. Jadi kalau ada sedang kalau sebelum masuk Taruna itu saya memang tiap hari bantu. Jadi sebelum dulu kan sebelum Taruna saya sempat kuliah Oh sempat kuliah di mana? di Polmed. Oh di Polmed. Iya. Jadi saat kuliah itu langsung melamar. Jadi saya itu kuliah udah dapat semester 4. Kebetulan saya ngambil D3 akuntansi. Hanya 6 semester. Di semester keempat saya lulus politik, jadi kuliahnya saya Tinggalkan. Sekali ya. karena nggak bisa cuti kan kalau Polmed. Iya, betul juga. Sama-sama Pol. Di sana Polmed ya. Politeknik, sama-sama politeknik. Tapi yang diambil yang di Jakarta lah ya. Iya sih. Oke. Ada kira-kira seorang Ayu nih masih muda, berapa usia? Sekarang masuk umur 27. 27. Pada waktu daftar 22. 22. Berarti pendidikan 4 tahun. 4 tahun. Kita masuk udah umur terakhir. Umur terakhir ya. Jadi paling tua di angkatan. Tapi muka ini wajahnya masih muda juga. Alhamdulillah. Sama. Oke, yuk. Ayu mendaftar ke Poltekkip. Ada orang dalam nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi yang mendorong Ayu untuk bisa mendaftar di Poltekkip itu siapa? Jadi
Sampai nanti malam gitu kan. Jadi saya lulus SMA itu tahun 2014. 2014 masuk Polteknik itu 2018. 2018 ya. Jadi nggak tahu nih sih kemana. Oh, oke. Jadi 2014 saya lulus SMA, saya nggak langsung kuliah tuh atau daftar Poltek juga enggak. Saya daftar sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan di IPDN. Oh, IPDN sempat. Sempat. Oh. Dan saya malah udah sampai jadi nawal ya, udah pandai. Oh, sudah sampai jadi nama. Tapi kalau belum kehendak, saya nggak lulus di Pantai Pusat, saya balik lagi. Waktu Oke. itu kan kami tesnya 2 kali kan, Pantai daerah sama Pantai Pusat. Di pusat saya gagal. Berarti pusat di Jatinangor ya? Jatinangor. Oke. Itu udah 1 minggu saya di sana. Balik sini ternyata kampus sudah tutup. Kebetulan awalnya saya lulusnya di Untan. Di fisik. Nah, Fisik. Oh. terus saya nggak daftar ulang karena saya udah yang ini kan mau pantau di IPDN. IPDN gagal, kampus yang lain juga udah tutup. Jadi tahun pertama itu saya dulu. Tahun kedua saya coba lagi IPDN tapi nggak lulus di daerah. Di daerahnya nggak lulus. Sempat juga daftar di STMKG karena kan STMKG itu iya, sekolah tinggi. meteorologi klimatologi Oh, geofisika oke. ikatan juga. Jadi Iya. kebetulan waktu itu bapak masih aktif di BMKG, pengen ngikutin lah jejak beliau kan. Di orang dalam ya. Ternyata rezekinya bukan di situ. Oke. Kan sempat coba sana. Pokoknya saya itu totalnya 9 kali daftar Satu. PDN. Oke, PDN dua. itu saya udah 2 kali. IPDN 2 kali ya. BMKG 3 kali. BMKG 3 kali, berarti 5. TIS. Tes itu statistik ya. Iya. Oke, Terus pesan. Polwan. Polwan juga. Polwan juga. Polwan ini yang bintaranya. Bintara. Oke. Jadi waktu itu kebetulan abang saya daftar statistik, saya juga ikut. Jadi kan udah barengan gitu. Ternyata abang saya lulus, saya nggak lulus. Sama waktu itu abang juga nggak lulus, tahun depannya coba lagi. Terus kalau lulus semuanya pilih yang mana? Gak tahu. Nah, terus yang terakhir itu sebelum di Polteknik saya pernah ikut CPNS Kemenkumham 2017. 2017 CPNS Kemenkumham. Oh, oke. Gak lulus. Gak lulus. Di ranking ketiga. Nah, tahun depannya niatan masih penasaran nih sama Kemenkumham. Istilahnya kan udah di akhir Iya. ya. Maka mau daftar lagi nih tahun depannya 2018. Itu formasi umum ya? umum. Oke. 2018 ada pembukaan Polteknik. Nggak ada Polteknik. Tapi kayak was lagi lo kan sama umur. Bagaimana nih? Itu yang terakhir ya, 22 tahun ya? Iya, jadi daftar Polteknik ini umur yang terakhir tapi daftar yang pertama. Umur yang terakhir, tapi daftar yang pertama. Dan umur sebelum ya? Jadi 21 berapa bulan gitu. Tapi waktu pantokir di Polteknik pas lagi ulang tahun. Iya, so Jadi sweet. alhamdulillah karena dia ulang tahunnya keterima di Pas ulang tahunnya diterima jadi karena taruninya. Dan ulang tahunnya. 31 Juli. Waduh. Waduh, itu lihat. Pesan kopi 2. Aduh, 31 Juli ya. Oh iya, berarti itu udah memang benar-benar apa? Direncanakan oleh yang biasa. Yang sudah dari sekarang ya. Dan kebetulan saya punya abangnya di polisi di Bogor. Abangnya juga lulus BIMO waktu Ulang tahunnya juga. di umur terakhir juga. Boleh nggak lihat kakaknya? Oh gitu. Abangnya lulus Brimob pada saat ulang tahun. Ulang tahun dan umur terakhir. Umur terakhir. Ayu sendiri lulus Polteknik Di umur yang terakhir. di umur yang terakhir dan tepat di hari ulang tahun. Link kreatif boleh dibilang sekali lagi nanti ya. Oh, jadi dua ya. Oke, yuk. Untuk menjadi seorang taruni Polteknik itu kan bukan gampang loh. Dia kan butuh perjuangan step by step gitu. Artinya banyak ujian-ujian ataupun rintangan-rintangan. Kemudian yang paling utama adalah pesaing ya, kompetitor ya, yang harus Ayu kalahkan. Apa sih triknya sehingga bisa lolos dari tingkat daerah sampai tingkat? Kalau dari saya tuh kuncinya satu, duit. Ah, Tapi jangan, oh iya iya iya. jangan Oke. salah
Tawakal. Luar biasa. Lagi. Hah? Lagi. Ulangi. T U Usaha. I Ikhtiar. T Tawakal. Tawakal. Was. Dibayar tunai. Itu menjadi salah satu motivasi Ayu ya, duit tadi itu ya. Tapi sebagian orang pasti akan mengira bahwa duit itu konotasinya berbeda gitu ya. Memang betul, duit itu adalah harapan ataupun memang acuan Ayu untuk menjadi seorang alumni. Tapi kan pasti belum tentu dalam kenyataannya Ayu menjalani tes tanpa usaha kan, tanpa latihan seperti kesempatan jasmani. Apa sih trik-triknya yang secara nyata deh yang dapat Ayu bagikan kepada pemirsa di rumah? Jadi saya jabarkan dari awal. Oh ya, siap. Di penerimaan Taruna Politeknik ini kan ada beberapa rangkaian tes. Yang pertama itu ada tes administrasi. Jadi dari calon adik-adik calon pendaftar ini lagi disiapkan administrasi secara lengkap. Administrasinya ya? Oke, apa lagi? Pas foto, jangan sampai salah. Yang mana Poltekip dan Poltekim itu pendaftarnya kan bareng. Jadi untuk Poltekip itu menggunakan foto berlatar merah. Kalau yang Untuk Poltekip? siap. Oke. Kalau yang imigrasi itu biru. Biru, oke. Kemudian surat jelas Narkoba. Ya. kemudian jasmani dari rumah sakit. Oh, Kan seperti itu. ada yang bikin dari puskesmas. Itu harus teliti lagi dari harusnya rumah sakit. Harus rumah sakit. Dengar tuh pemirsa. SKCK. SKCK juga ya. Kemudian ijazah bagi teman-teman yang sudah memperoleh ijazah namun masih yang sertifikat 3 SMA itu kan biasanya ijazahnya butuh waktu itu surat kalau orang kita hanya pakai ijazah Ijazah. Ijazahnya pakai nilai terendah atau gimana? minimal nilainya 7. Minimal 7 rata-rata itu. Dari berapa mata pelajaran? Kalau di tahun saya sih masih 4. Kok dulu saya 9 nggak lulus ya? Jangan ketawa ya. Aduh. Sekarang kan udah berbeda ya, udah nggak ada yang nasional. Oh, oke. Berarti nilai rata-rata 7 tetap itu berlaku. Iya, minimal. Minimal itu. Oke. Kalau di tahun saya. Kemudian waktu administrasi kan kita, kalau tahun saya kan dulu ada pengukuran tinggi. Tinggi badan. Di tahun saya itu untuk dia masih 165, untuk tahunnya 158. Tahunnya Nah, 158. tapi info yang sekarang itu penerimaan sekarang untuk calon taruna laki-laki minimal tinggi 170 dan perempuannya 160. 160 tinggi berarti ya? Banyak berapa? 160. Oh, lewat dong. 160 aja saya kalau berani selalu di belakang. Di belakang. Oh. Nggak bisa depan. Dan teman-teman tingginya luar biasa. Oh gitu. Jadi untuk calon adik-adik yang mau daftar Polteknik mulai sekarang yang tinggi badannya masih belum cukup, masih ada waktu nih. Emang kalau kurang tinggi ada tipsnya apa coba? Berenang. Oh berenang. Berenang itu bisa bikin tinggi ya? Bisa. Oh gitu. Itu gaya apa? Dewa. Ada gaya batu, kemplung, nggak terjebak. Jadi teman-teman yang masih kurang tahu, oh kalau satu sesi masih bisa tuh. Oke. Masih bisa diupayakan gitu ya. Bisa ya katanya. Kemudian tes yang kedua itu SKD. SKD. SKD itu kalau saya dulu kan sambil kuliah nih, sambil kuliah kan waktunya lumayan lah kadang. Cuma saya sempatkan dalam satu hari itu minimal 30 menit saya harus buka handphone dan belajar dari aplikasi. Kan sekarang udah canggih, ada aplikasi apa SKD, CHT. Di situ kan kita bisa belajar nih dalam sekian waktu, misalnya 1 jam, nanti 90 Iya. soal, 100 soal. Menurut saya sih sempatkan. Dengan Di sela-sela kesibukan Ayu itu Ayu masih bisa menyempatkan gitu belajar lewat handphone ya? Jadi kan kadang kalau kita kan sama waktu udah lain, nah kalau Iya. buka sosmed, Instagram, Facebook, WA, asik scroll tapi kita lupa nih sama Iya. hati kita, oh saya udah terkoneksi, apa sih? Itu dalam satu hari bisa belajar itu melalui HP itu berapa lama? Saya satu sesi itu kan 90 menit, 90 menit 100 soal. Ya udah satu hari cukup sekali. Itu berulang? Besoknya lagi. Iya berulang. Besoknya. Oh. Jadi kayak saya bisa ngukur nih kemampuan saya di hari ini saya lulus nggak dari passing grade-nya, Iya. terus besok gimana peningkatannya. Jadi ala bisa karena terbiasa. Apa? Ala bisa karena terbiasa. Ala bisa karena terbiasa. Iya. Saya masih biasa.
bisa memang apa yang kamu pelajari itu dengan ujiannya itu sama soalnya? Ya walaupun nggak sama, tapi kan kita udah tahu gambarnya, tesnya seperti ini. Paling tidak menyerempet lah ya. Iya. Misalnya deret angka, seperti ini. Iya. Misalnya kita nggak tahu, nanti kan ada pembahasan. Seperti ini cara jawabnya, seperti ini trik menjawabnya, seperti ini. Saya seperti ini. Dengan pemirsa, tipsnya adalah setiap hari buka aplikasi di handphone selama 30 menit ya. 30 menit belajar. Jadi dilakukan oleh seorang Ayu itu secara berulang-berulang, esok. Ya. Malam juga begitu kan, ini sampai tidur gitu ya. Tergantung. Kadang kan tiap orang kan punya waktu belajar ya, maksudnya waktu konsentrasinya. Kalau saya tidur di saat subuh. Saat subuh ya. Saat subuh. Jadi kalau habis IPA itu saya udah nggak pernah belajar. Nggak pernah sih, istilahnya tuh bukan waktu konsentrasi saya untuk belajar. Oh gitu. Jadi waktu konsentrasi seorang Ayu belajar itu pada saat Dari jam 3 sampai jam setengah gitu. subuh. Iya. Bangunnya jam berapa? Karena kan ibu saya jualan. Jam 3 ibu saya bangun, saya juga ikut bangun. Ikut bangun. Karena udah kebiasaan dari kecil tadi. Tidurnya jam berapa? Ya, jam-jam 8 kan udah tidur. Jam 8, jam 9 udah tidur tuh. Iya. Dulu. Aduh. Itu dilakukan oleh seorang Ayu itu secara terus menerus ya, karena memang dari didikan seorang orang tua kepada Ayu, karena ibu juga jualan setiap subuh ya, jadi harus membantu orang tua juga. Sangat biasa. Dan itu sudah Ayu dapatkan karakter. Kemudian Ayu sendiri tadi mengatakan bahwa belajar melalui HP. Tentunya itu bukan menjadi sebuah ukuran untuk Ayu lulus kan, karena masih ada tes selain daripada SKD tadi. Kalau untuk keselamatan jasmani gimana? Kebetulan dulu saya waktu kuliah itu kan pulang kuliah sore, setelah waktu kuliah saya langsung lagi pakaian, saya lari. Larinya kemana? Kebetulan rumah saya kan dekat dengan Makam Pahlawan. Oh iya, di sana ya. Makam Pahlawan itu walaupun namanya makam, tapi di situ ada trek lari. Jadi kami kalau orang Kuburaya yang tahu lah daerah Makam Pahlawan itu kami sering lari di situ. Oke, kok akan ketemu ya itu ya? Jadi walaupun istilahnya udah pulang kuliah, kayak istirahat, tapi ayo lah gitu. Itu setiap sore? Setiap sore. Hujan-hujan bahkan? Oh enggak. Kalau minggu saya ganti, jadi minggu Ganti. lagi. Oke. Karena kan kalau lihat, apalagi kalau udah jangan-jangan mau pembukaan tes polisi, itu kan banyak tuh calon-calon ini apa siswa yang lari, ya udah saya ikutan lari Itu di barengan belakang. gitu ya. Yang tadinya nggak kuat, tapi kan karena banyak temennya harus kuat nih, harus kuat. Oke. Dan dulu waktu saya tes kesempatan itu di Makobrimob kalau ada itu, kalau saya datang ke sana, saya jaki kami pertama langkah, badan saya langsung nggak tahu, udah nggak jelas, keringat dingin, panas. Aduh, pikiran saya gimana ini, istilahnya kan Keringatnya di dengar aja, mana? ya Keringatnya di mana? gimana? Di mana? Dengar Makobrimob kelapa dua aja udah serem gitu kan pas masuk. Tapi saya harus bisa. Harus bisa. Oke. Karena kan istilahnya saya udah pernah ikut tes Semapani PDN, dan kali ini bukan kali pertama saya ikut tes Semapani, jadi kayak harus bisa nih. Dan waktu saat saya lari itu dalam hati itu bilang, ayo ini harus bisa tes terakhir kamu lari Semapta harus lulus, habis ini jangan tes Semapta lagi, belum tentu sekuat sekarang gitu. Saya Gitu. Emangnya kalau kita waktu Ayu tes itu, emangnya hanya lari doang? enggak. Atau enggak ada yang lain seperti itu? Lari, push up, gymnya. Semuanya dilatih? Iya. Kita itu tes matanya sama persis kayak polisi, cuman nggak ada tes renang. Nggak ada tes renang? Kalau polisi kan ada ya? Ada. Kalau ini nggak ada? Nggak ada. Jadi yang lari, terus? Chinning. Apa tuh? Chinning itu kalau perempuan ada besi. Kalau untuk laki-laki ya kayak pull up. Full up, oke. Jadi Full up. kalau ceweknya chinning. Oke. Sit up, push up, sama satu lagi. Oh, lari yang ke-8 itu ya? Oh, itu yang ada di tes di Pontianak maupun di pusat? Di pusat. Oh, gitu. Oke, mantap sekali.
sekali ya, perjuangan yang luar biasa. Setelah tes nafkah itu zaman saya ada namanya psikotes. Jadi Oh, psikotes juga ada? Ada. Saya itu psikotesnya 2 kali, psikotes tertulis sama psikotes wawancara. Oh gitu. Psikotes tertulis, psikotes wawancara. Oh, berarti banyak juga ya. Yang terakhir baru tes PFK, pengamatan fisik dan keterampilan. Itu seperti Pak Thohir ya. Itu yang melakukan tesnya siapa? Yang menilai Itu pejabat dari pusat. dari pusat mana ya? Dan waktu itu satu peserta dites sama 2 orang. Satu peserta pilih tes 2 orang. Dan saya waktu tes Tantohir itu saya udah semangat nih, ayo lah tes terakhir gitu kan. Pas pembagian kan kita dibagi tuh per kelompok. Kelompok antar arahnya ke yang ini bapak atau ibu ini gitu kan. Pas dibagi, ternyata saya yang terakhir nih. Dan dari tadinya jam 6 pagi udah semangat, tahu-taunya dipanggil jam 6 sore. Mau 12 jam. Kayak yang lagi segar tiba-tiba, udah akhir tapi bismillah lah. Yang Iya. terakhir gitu, harus bisa. Itu seluruh Indonesia ya? Di Indonesia. Waduh, luar biasa sekali ya. Terus hasilnya? Alhamdulillah. Lulus. Berbicara tentang tes yang dijalani seorang Ayu ya, dari tadi pada saat pengumpulan berkas administrasi sampai dengan fisik yang dilakukan oleh Ayu sampai sekarang ini. Mungkin teman-teman ingin tahu nih, apa sih Poltekip itu? Banyak orang juga yang masih awam tentang Poltekip karena Ayu sendiri mengatakan tadi bukan hanya Poltekip yang Ayu coba, ada juga di Sekolah Tinggi Meteorologi ya, dari statistik, Polwan, dan juga masih banyak sekolah kedinasan yang lain. Tentu Ayu punya persepsi sendiri nih tentang Poltekip. Tolong membagikan dengan pemirsa, apa sih Poltekip itu? Jadi Poltekip itu kepanjangan dari Politeknik Ilmu Kemasyarakatan, yang mana itu merupakan suatu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Dulunya itu terkenal dengan nama AKIP, Akademi Ilmu Kemasyarakatan. Namun pada tahun 2016 berubah menjadi Politeknik Ilmu Kemasyarakatan yang tadinya lulusan masih D3, sekarang D4. D4, strata 4 ya. Oke. Panggilannya dengan STRA, Sarjana Terapan Kemasyarakatan. Sarjana Terapan Kemasyarakatan. Oh gitu ya. Kampusnya di? Kampus pusatnya masih di Cinere Depok, Di Cinere. cuman sekarang ada kampus baru di Tanah Tinggi Tangerang. Tangerang juga ada. Berarti 2 kampusnya. 2 Masih fungsinya dulu? masih berfungsi. Oh gitu. Oke. Jadi dulu saya angkatan pertama yang menempati di Tanah Tinggi. Jadi tahun pertama saya di Depok, di tingkat 2 saya pindah ke Tangerang. Tangerang. Gitu. Biasa sekali. Niat di situ. Mina. Asrama berarti ya. Kan ada juga katanya yang di Cinere Depok itu di BPSDM ya. Itu kan dia nggak nginep di situ kan dulu. Iya. Tapi dia ngekos ya. Kalau saya dulu angkatan kami yang Taruni di dalam asrama, yang Tarunanya di luar. Oh, boleh dipisahkan. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya kampusnya di Tanah Tinggi udah jadi semua asramanya, nanti Taruna dan Taruni semua akan masuk asrama semua. Oke, berarti itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Di Indonesia semuanya terpusat di situ ya. Sekarang kan sudah lembaga pemasyarakatan. Lembaga masyarakat. Kalau nggak masuk di Poltekip saya nggak tahu lembaga pemasyarakatan seperti apa sih, pemerintahan seperti apa sih, nggak tahu. Sekarang sudah tahu Masuk ya? Poltekip tahu. Dan lucunya waktu saya pemilihan jurusan kan kita di asesmen. Asesmen sebenarnya kayak Taruna ini lebih cocoknya di. Tapi itu sudah di asesmen itu setelah lulus kan? Statusnya masih calon Taruna. Jadi dari kita lulus Iya. pengumuman Tantohir itu status kita bukan langsung Taruna, Oh, tapi masih begitu. calon Taruna. Calon Taruna. Calon Taruna kita masih ada masa basis. Basisnya. Oh. Waktu itu kebetulan saya di basis di SPN Polda Metro Jaya. Nah, itu saat basis, sebelum dari SPN, sebelum pelantikan sah jadi Tarunanya, kami di asesmen. Saya awalnya tadinya Yang asesmen itu Polda. bukan Dari? dari Poltekip, dari Poltekip. dosen. Oh, oke. Jadi dosen masing-masing prodi ada asesmen kita. Saat ditanya, kamu mau pilih jurusan apa? Teknik. Pikiran saya teknik itu seperti di universitas luar Iya. kan kita biasa dengannya anak teknik itu keren, Iya. gayanya yang gimana keras gitu kan. Terus saya lihat
yang milih teknik itu kebanyakan cowok. Taruna dibanding taruni. Saya harus masuk situ. Nggak tahu pikiran saya, kayaknya saya mending cari kelas yang lebih banyak cowok ketimbang cewek. Karena saya di rumah kan nggak punya saudara perempuan, punya saudara laki-laki. Jadi biasanya rada-rada tomboy gitu lah. Jadi kayak adalah sama Taruna aja. Jadi masuk ke teknik. Pas udah lulus di teknik, kayak berarti pilihan saya nggak salah. Ayu sendiri tuh? Kami satu kelas saya ada 6 orang cewek, 48 cowok. 48 cowok, Iya. 6 orang cewek. cewek. Totalnya 54. Itu 1:berapa itu? Di prodi teknik kita ada 2 kelas, 2 kelas. Kelas saya itu ke TPB, Teknik Kemasyarakatan B, ceweknya 6, kalau TPA itu ceweknya 8. Gitu. Kalau di manajemen itu ceweknya 20-an, satu kelas. Satu kelas ya? Kalau di kemasyarakatan lebih banyak 25. 25. Oke. Nah, teknik pemasyarakatan itu lebih spesifik itu seperti apa sih? Teknis. Teknisnya. Jadi kita pergi ke pengamanan. Oh gitu. Jadi kalau teknik itu nanti keluarannya di lapas, rutan, kebasan. Tapi kalau untuk yang BK itu di Bapas. Di Bapas ya. Kalau dulu di Akib kan kita di Akib dulu katanya nggak ada penjurusan. Jadi semuanya sama. Sama. Jadi Sekarang semenjak sudah berubah menjadi Politeknik harus ada 3 jurusan. Itu jurusan manajemen, teknik dan bimbingan pemasyarakatan. Jadi pemirsa ada 3, bimbingan pemasyarakatan, teknik pemasyarakatan, dan manajemen pemasyarakatan. Silakan pilih bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Polteknik Kemenkumham. Ya. Tadi kisi-kisinya udah dibagi tuh sama Ayu, tips-tipsnya untuk bisa berhasil menjadi taruni atau taruna Polteknik. Salah satunya tadi saya berkesan belajar di HP kan, handphone itu 1 hari 30 menit. Berarti itu salah satu untuk melatih daya ingat kita ya, dengan berulang gitu ya. Luar biasa sekali kalau seperti itu. Tapi di belakang Ayu pasti ada orang tua yang mendukung sama keluarga ya. Mensupport. Alhamdulillah. Jadi waktu itu kebetulan saat daftar saya nggak bilang nih sama bapak saya. Oh gitu. Jadi kayak adalah yang akhir ini saya kayak malu gitu loh sama keluarga, sama teman. Kayaknya kemarin tuh selalu kasih kabar yang nggak lulus. Karena nggak lulus gitu ya. Pas ini saya udah Bismillah saya daftar, saya bilang sama ibu saya daftar. Pada saat pengumuman administrasi online, katakan lulus administrasi, saya baru bilang sama bapak saya. Baru bilang bapak. Bismillah saya mau ke Jakarta, mau ke Depok, saya mau tes. Dianterin? Enggak. Jadi saya berangkat solo sendiri. pergi sendiri? Jadi karena saya statusnya masih kuliah, jadi saya pulang pergi. Oh, sambil ke sana ke Pontianak juga. Jadi berangkat sana, setelah tes saya balik lagi ke Pontianak, ada kabar lulus lagi kan kebetulan pengumuman secara online. Dia di online saya lulus, saya berangkat lagi, udah berangkat tes lagi, balik lagi, kalau lulus lagi saya berangkat lagi, jadi total saya 5 kali. 5 kali pulang lagi. Jadi 10 kali. 10 kali. Tapi lipat juga ya? Iya, macam gitu. Dibikin lagi? Harus ada pengorbanan. Ya pasti dong, segala sesuatu itu kan harus berkorban dulu. Untuk mencapai bintang itu kan nggak gampang loh, iya kan? Jangan kan istilahnya bintang, capai gunung aja ngos-ngosan kan? Banyak gitu. Yuk, Ayu ini kan sekarang sudah merasakan menjadi seorang lulusan dari Polteknik, dan yang saya dengar ini juara 1 ya? Juara 1 di angkatan Ayu. 53. Di 53 itu. Ini yang mau saya tahu nih. Juara 1 itu di satu angkatan itu atau di satu prodi tadi? Jadi karena Polteknik sekarang ada 3 prodi, Iya. jadi rankingannya ada 3 prodi di masing-masing prodi. Di masing-masing prodi Ayu? Saya prodi teknik pemasyarakatan, alhamdulillah Peringkat 1. Berarti kalau digabungin ada 3 orang yang peringkat 1 ya? Iya, siap. Di masing-masing prodi itu ya. Ayu di prodi mewakili Teknik. teknik. Dan angkatan saya satu angkatan ada 300 orang, satu angkatan. Di prodi teknik ada 105.
Sekarang itu luar biasa. Luar biasa. Susah itu. 100 orang lebih ya, Siap. satu angkatan di bidang teknik. Itu gimana sih rasanya menyandang gelar juara 1? Alhamdulillah bersyukur. Bersyukur ya. Bisa. Kebetulan saya di wisuda oleh Bapak Menteri, Langsung Pak Menteri ya? langsung Bapak Menteri dan orang tua diundang. Iya. Diundang itu rasa bahagianya nggak bisa diungkapkan. Mhm. Memang saat dulu waktu saya masih tingkat 1, tingkat 2 itu saya melihat senior saya di wisuda peringkat 1 oleh Bapak Menteri. Dalam hati saya berkata, waktu bulan itu senior saya perempuan. Nanti saya pengen dong seperti beliau, pengen seperti senior saya perempuan, lulusan terbaik. Itu waktu tingkat berapa? Tingkat 1. Tingkat 1. Saat itu dalam benak saya harus seperti ini, seperti ini. Jadi itulah motivasi saya selama pendidikan politik. Saya harus bisa seperti itu. Saya nggak peduli diangkatkan, kan saya termasuk yang tua ya dibanding teman. Saya nggak peduli teman-teman yang muda yang istilahnya masih fresh ya, masih fresh ketemu saya harus bisa. Tapi nggak yang ambisi banget. Nanti kalau nggak dapet ntar malah sedih kan. Sedih, ya. Berjalan aja. Tapi saat saya capek, saya malas, saya ingat lagi itu. Saya mau kan Motivasi lagi, semangat. Tapi semuanya itu berawal dari mimpi ya. Artinya itu pada saat tingkat 1 itu sudah bermimpi dan bercita-cita pengen dong seperti ini gitu ya. Ternyata Tuhan mengabulkan. Ayu menjadi seorang juara 1. tentunya dengan hubungan doa dari Pak. Oh itu udah pasti dong. Duit. Duit. Iya kan? Duit itu jangan dilupain. Apa tadi? Doa. Usaha. Usaha. Iya dan kawan. Iya. Apa cita-cita Anda, harapan Anda ke depan setelah Anda lulus dari Polteknik ini dan sekarang sudah bekerja menjadi seorang ASN di Lapas Perempuan Pontianak? Cita-citanya apa? Ya, cita-citanya saya dapat bekerja dengan niat yang ikhlas, tulus, dan dapat memberikan nilai positif khususnya untuk kantor saya, lembaga masyarakatan perempuan kelas 2 Pontianak. Dan saya pengen mengajak, ayo nih teman-teman, kita tingkatkan kinerja kita, bersemangat ya, walaupun kita di lembaga pemasyarakatan menghadapi warga binaan yang di tempat terbatas, tapi kita harus bisa gali potensi mereka. Mulia sekali punya cita-cita seperti itu ya. Artinya untuk memasyarakatkan masyarakat ya, warga binaan itu ya. Jadi yang dulu saya dapat di lembaga pendidikan, saya pengen implementasikan di dunia kerja saya. Bagaimana saya ke teman-teman, ke warga binaan, walaupun tentunya dulu yang di kampus di lembaga pendidikan belajar seperti ini, pas dunia kerja kok seperti tidak seperti yang di kampus gitu kan. Ya, ada yang menemukan masalah kerja itu kan biasa lah di dunia kerja. Bagaimana saya menyikapinya, bagaimana saya menyelesaikannya. Jadi tantangan, jadi kita lulus itu bukan istilahnya ya ini udah berakhir, enggak. Jadi masih masuk ada ke PR dunia ya. kerja itu awal lagi, langkah Iya, lagi, betul sekali. belajar lagi. Iya, betul. Nah, Terus cita-cita Ayu itu untuk membangun lapas perempuan Pontianak ya tadi Ayu katakan. Emangnya Ayu nggak mikirkan tentang kehidupan pribadi? ya memikirkan juga pribadi, tapi ya kembali lagi di saat kita mendaftar itu kita kan punya niat dan juga nih dari awal kita udah tanda tangan bersedia ditempatkan di mana saja. Di mana saja? Tapi alhamdulillahnya rezeki saya bisa kembali ke Tanah kelahiran. dan saya putra asli daerah sini dan saya merupakan satu-satunya di angkatan saya itu dari kontingen Kalimantan Barat. Oh, di Kalbar ya? Kalbar. Bukan di Pontianak aja ya? Bukan, Oh. di Kalimantan Barat. Jadi satu angkatan hanya saya sendiri dari Kalimantan Barat. Oh, mantap. Jadi saya punya mimpi, punya tujuan, saya harus bisa nih memberikan nilai lebih saya ke khususnya di kantor saya. Luar biasa sekali. Tentunya dengan bimbingan para senior, rekan-rekan, pegawai semua
tidak hanya di LPT tapi di semua UPT. Kalau saya bisa belajar kan lebih baik. Di Bapak enggak? Belajar Iya juga. juga. Jadi belajar nggak hanya dari kampus sendiri. Iya betul sekali. Ya itu cita-cita seorang Ayu ya, untuk membangun ataupun mengaplikasikan ilmu yang didapat di Poltekkes dulu. Ya. Memang itu harus ya, karena itulah tugas kita sebagai ASN. Emangnya Ayu nggak mikirin nih kalau kepikiran tentang tugas terus untuk membangun lapas. Tapi kan tentunya ada dong dari hati kecil seorang Ayu ini pengen ya berkeluarga atau rumah tangga seperti yang lainnya. Pengen ya? Udah punya? Calon. Iya, udah ya. Bentar nih. Aduh nggak dapat pemirsa. Udah ada calonnya? Udah. Udah. Siap. Orang Pontianak ini. Perantau. Oh benar. Di Jawa. Di mana? Di Jawa. Oh di Jawa. Oh oke. Tapi rencana ke depan sudah ada? Insya Allah. Sudah. Oh, Amin. Ya pasti itu yang terbaik dari kamu ya, Lik, ya. dan orang tua. Dan orang tua juga. Oh sudah ini. Sudah ketemu dengan orang tua? Udah. Sudah ya. Wah, mantap sekali. Dan kamu juga sudah ke? Sudah di. Sudah ya. One step closer. Ayu. Oke, yuk yang terakhir nih buat Ayu. Pekerjaan sudah, kemudian calon sudah, ya kan? Kemudian keluarga mendukung dari belakang tentang Ayu ini. Andai kata, misalnya Ayu nanti suatu saat, tentunya nggak selamanya kan di Pontianak kan, bisa saja ke Papua, kemana kan gitu. Udah siap? Siap. Siap. Siap dan harus siap. Siap dan harus Siap. siap. Tinggalkan keluarga loh, tinggalkan orang tua, keluarga besar, dan tentunya nanti dengan ini ya suami. Siap. Udah siap ya? Siap. Jadi dari awal saya masuk Poltekkes, orang tua tahu Poltekkes itu kedinasan yang nantinya setelah lulus bersedia ditempatkan di UPT seluruh Indonesia. Orang tua saya sudah lulus. Jadi istilahnya karena saya punya abang dari Brimob dan penugasan juga bukan di Pontianak, dari itu orang tua istilahnya sudah tidak terlibat lagi kalau anaknya nanti bakal merantau. Dan saya malah ambil nilai positifnya kalau saya dipindahkan dari Pontianak ke UPT juga, saya pengen tahu gimana sih budaya satu daerah. Dan saya pengen belajar lebih, tidak hanya di Pontianak, saya pengen juga nih. Bahkan kalau misalnya saya berkesempatan nanti di UPT luar Pontianak, saya belajar potensi sebaik mungkin, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi suatu saat kalau memang Tuhan mengizinkan saya kembali lagi ke Pontianak, saya akan bangun nih Pontianak. Dan brilian sekali pemikiran yang memang logis dan pemikiran yang sebuah. Tidak semua orang bisa seperti itu, tetapi seorang Ayu sudah akan mewujudkan itu. Inilah awal ya, guys. Awal dari perjalanan Ayu setelah lulus dari Poltekkes 2022 dan menjadi peringkat 1 di teknik pemasyarakatan prodinya, dan kemudian itu milih ya di Pontianak ya, atau disuruh pilih atau langsung ditempatkan? Ditempatkan, bukan karena ranking. Awalnya kan karena saya ranking adalah tapi saya pilih saya kembali ke Pontianak karena saya satu-satunya putra asli daerah sini. Saya pengen bangunlah Pontianak, mengabdi, rasanya pengen mengabdi anak Pontianak. Luar biasa. Berarti ranking itu yang membuat Ayu kembali ke sini ya sebenarnya ya, secara nggak langsung seperti itu. Oke, Ayu, mungkin bisa nggak memberikan pesan-pesan ke pemirsa Sobat Ciamik yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, di seluruh planet, antar berangkat? Pesan dari saya, adik-adik yang pengen mendaftar di Poltekkes khususnya, jangan gencar dengan jumlah pesaingmu. Yakinlah Tuhan menyiapkan satu posisi untukmu dan tetap meminta restu darimu.
Oke, ayo, makasih banyak ya Iya. sudah memberikan motivasi kepada teman-teman Sobat Ciamik dan sudah memberikan tips-tips tentang persyaratan dan tips-tips agar kita bisa lulus di Sekolah Kedinasan Politeknik. Kapan-kapan kita main lagi sini boleh? Siap. Boleh ya? Enggak, Kita jarang sama. ya? Dengan senang. Kita di sana. Atau kami ke sana? Siap aja. Oke, ayo, makasih banyak ayo atas kedatangannya. Sampai kita bertemu kembali di lain kesempatan. Oke, pemirsa, Sobat Ciamik, terima kasih sudah menonton YouTube channel kita. Like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe di Bapoti Channel. Kita akan kembali di toko-toko berikutnya yang akan datang. Salam Ciamik. Ciao. Silakan yuk.